got so motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Smiji Sari Amalia Asibuan dengan NIM 0163211004. Saya dari Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester hadis tematik yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Baik, langsung saja kita kepada pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli hadis, hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. Sedangkan menurut ahli usul, hadis ialah semua perkataan, perbuatan, takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syarak dan ketetapannya. Ada 4 metode dalam memahami hadis yang harus kita ketahui. Yang pertama, metode maudhu'i, yang kedua metode tahlili, yang ketiga metode ijmali, dan yang keempat metode muqarran. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode maudhu'i saja. Pengertian metode maudhu'i. Secara etimologi, kata maudhu'i berasal dari kata maudhu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i ini terdiri dari huruf waw, dot, ain yang berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Sedangkan secara terminologi, metode maudhu'i itu mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Pengertian hadis menurut para ahli. Menurut Mustafa Muslim, maudhu'i adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Menurut Al-Farmawi, metode maudhu'i adalah mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan satu topik atau satu tujuan, kemudian disusun secara dengan asbabul wurud dan pemahamannya yang disertai dengan penjelasan, pengungkapan, dan penafsiran tentang masalah tertentu. Menurut Arifuddin Ahmad, metode maudhu'i adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya, atau salah satu sub dari salah satu aspeknya. Ciri-ciri metode maudhu'i itu ada 3. Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu atau permasalahan tertentu. Ciri yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Dan ciri yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Hadis tentang manusia adalah makhluk sosial. Anna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurbati yaumil qiyamah wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Rawahul Bukhari. Bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Muslim yang satu adalah saudara muslim yang lain. Oleh karena itu, ia tidak boleh menganiaya dan mendiamkannya. Barang siapa memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa membantu kesulitan seorang muslim, maka Allah akan membantu kesulitannya dari beberapa kesulitannya nanti pada hari kiamat. Dan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang akhlak. An Abi Darda qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min syai'in yudau fil mizan athqalu min husnil khuluqi wa inna sahibi husnil khuluqi la yablughu bihi darajatan sahibihi shaumi was shalah. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, tak ada yang lebih berat pada timbangan mizan pada hari pembalasan daripada akhlak yang baik. Sungguh orang yang berakhlak baik akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Hadis riwayat Tirmizi.
Hadis tentang perpecahan atau perselisihan umat. An Abdullah ibni Umar Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna bani Israel tafarraqas ala thintaini wa sab'ina millah wa taftaraqas ummati ala thalathin wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millah wahidatan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kaum Bani Israel telah terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan. Lalu sahabat bertanya, siapakah mereka itu, hai Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, golongan itu adalah orang-orang yang berpegang pada semua perbuatan yang telah aku lakukan, serta semua perbuatan yang dikerjakan oleh sahabat-sahabatku. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafik salat, idza haddasa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu ketika berbicara ia dusta, ketika berjanji ia mengingkari, dan ketika ia diberi amanat ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis tentang siapa melihat kemungkaran hendaklah berusaha merubahnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman. Rawahu Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegah dengan tangannya. Jika dengan tangan tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dengan lisan tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah iman yang paling lemah. Hadis riwayat Muslim. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.